Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian nih. Nah, saya mau beri keterangan malam ini buat semua orang yang bukan Kristen lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa? Kutip ayat Al-Quran, ya. Lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma satu ayat, Donditan berayat-ayat. Saya membuktikan bahwa Donditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun. Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi, tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur. Dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus. Masukkan dia. Lepas dia. Dalam nama Yesus. Segalanya dibuat dalam nama Yesus. 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 Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Kudus. Lepas. Yesus. Yesus. Dalam nama 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 Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus. Lepas. 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 Lepas dari segala ikatan. Dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih. Bapa bagi dia. Ayo melepaskan dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Roh Kudus. Yesus. Yesus. Shalom. 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 Roh Kudus. Roh Kudus. Keluar dalam nama Yesus.
sore hari ini menjadi pergumulan yang baru sudah datang dalam nama Yesus. Yang baru dalam nama Yesus. Oh, selamat kembali. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadin HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Mel Atok kembali kejang-kejang teman-teman. Kembali ngamuk karena kita terus mereaksi statement-statement yang dia buat, termasuk pernyataan dia yang menuduh dan memfitnah Kodondi sebagai anak setan dan iblis ya. Bukan hanya setan, tapi iblis juga. Dan Pendeta Mel Atok membuat tanggapan balik atas video pernyataan Kodondi yang menyampaikan bahwa yang dia bilang, yang dia dituduhkan, itu semua nggak benar. Kita tahu Mel Atok menuduh Kodondi itu setan karena acuannya adalah mengubah-ubah firman. Merubah-rubah firman. Padahal Kodondi tidak pernah merubah firman. Dan Kodondi buktikan hal tersebut. Bahwa yang suka merubah firman itu adalah LAI. Sebelumnya terjemahannya begini, tiba-tiba berubah. Artinya merubah, kan begitu. Merubah itu artinya terjadi perubahan. Kalau Kodondi hanya mengutip sesuai dengan apa yang tertulis, dibacakan. Di kitab yang A ngomong begini, di kitab yang B ngomong begini. Kodondi tanyakan, ini kok beda? Kenapa terjadi perbedaan? Tetapi Pendeta Mel Atok kita tahu, yang bisa dia lakukan hanyalah kejang-kejang, tantrum. Dan itu kembali dia lakukan saat ibadah KKR tengah minggu kemarin. Ya, lucu sekali. Ibadah KKR, tapi yang dia sampaikan apa? Kodondi tak. Luar biasa. Bagi Kodondi ini promo gratis, nggak ada masalah. Kodondi senang. Makin sering disebut namanya, apalagi oleh Pendeta Mel Atok, pendeta-pendeta yang besar, yang jemaatnya rame, makin bagus. Karena kalau kita bilang ya, ada 10% jemaatnya saja yang mulai belajar, yang mulai cari tahu tentang Kodondi. Bisa jadi 1% atau 2% itu mualaf. Kalau jemaatnya 1000, 1%-nya, ya, artinya kan dari 1000 orang, 10% nonton Kodondi, artinya ada 100 orang nonton Kodondi. Ya, dari yang nonton Kodondi 100 itu, ada 10% lagi yang memutuskan mualaf. Artinya apa? Akan ada 10 orang yang mualaf. Itu bagus. Makin banyak jemaatnya, makin bagus. Makin banyak yang dengar pernyataan Mel Atok yang tantrum, makin bagus. Dia siarkan di gereja, dia siarkan di radio, dia diundang di gereja lain, dia sampaikan lagi Kodondi. Bagus. Ini dia lagi pelayanan ke Sulawesi, ke Papua. Dia sampaikan lagi Kodondi di sana, makin bagus. Orang-orang di sana, jemaat-jemaat di sana jadi tahu, jadi penasaran, pengen lihat sebenarnya apa yang disampaikan Kodondi, sehingga Mel Atok ini tantrum. Sehingga Mel Atok ini ngamuk. Kan begitu. Jadi makin bagus kalau menurut Kodondi. Dan Kodondi sampaikan, semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya, itu selalu dijawab oleh Kodondi. Ini, yang rubah-rubah firman, LAI. Beranikah Mel Atok bilang, LAI itu setan? Lembaga setan. Berani nggak? Nggak berani. Kan begitu. Nggak berani, teman-teman. Yang bisa dilakukan Mel Atok apa? Ngamuk, kejang ya. Bahkan mulai Mel Atok ini terjangkit penyakit playing victim. Saya nggak tahu ya, kenapa teman-teman sebelah ini, mereka itu selalu ujung-ujungnya itu tantrum dan playing victim.
Mel Atok sebelumnya, tahun lalu, saya lihat masih pendeta yang benar. Pendeta yang lurus. Bahkan dia mengakui bahwa di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi. Kebejatan moral terjadi. Dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Luar biasa statementnya. Ya, luar biasa sekali. Pengakuan jujur. Tapi makin ke sini, Mel Atok berubah. Sekarang jadi kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Makin mirip dengan Polycarpus. Ini yang saya takutkan. Ini saya yang takut ya. Ini yang saya takutkan, Mel Atok ini berubah menjadi Polycarpus. Jangan, Pak. Udah cukup banyak Polycarpus di luar sana. Jangan Bapak tambah lagi jumlah Polycarpus. Bahaya. Ya, bahaya. Jadi di sini dia mulai tuh playing victim. Ya, nggak adil. Bahkan dia mengatakan apa? Pernyataan dia ini adalah surat terbuka kepada pejabat-pejabat. Presiden, kepolisian, jaksa. Jadi dia ingin mengatakan bahwa di negara ini tidak terjadi kesetaraan. Ya, dia bilang, Ahok ditangkap dengan gampang, Saipudin jadi DPO, Paul Jang, KC. Sedangkan Kodondi kok nggak ditangkap? Padahal Kodondi ini lompat pagar. Padahal Kodondi ini membahas ayat mereka, membahas kitab mereka, menafsirkan kitab mereka. Nah, mulai ya, jurus playing victim. Dan menyalahkan pemerintah yang dianggap gagal memberikan kesetaraan. Bahkan dia bilang, ini nggak adil ya. Umat Muslim itu cuma mau menyakiti, tapi tidak mau disakiti gitu kan. Seakan-akan terjadi ketidakadilan. Ini apaan gitu. Ya. Aduh, saya kadang-kadang lawak-lawak lihat teman-teman nih. Oke, kita coba dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan dulu tantrum dari Pendeta Mel Atok. Malam ini juga adalah momen tanggapan balik saya kepada channel Donditan. Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian nih. Nah, saya mau beri keterangan malam ini buat semua orang yang bukan Kristen lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa? Kutip ayat Al-Quran. Ya, lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma satu ayat, Donditan berayat-ayat. Lalu saya sebagai rohaniwan dan saya menyebut diri saya sebagai seorang apologet di Indonesia, pembela iman. Itu tugas kami. Untuk mengingatkan, untuk menegur ya, supaya jangan sampai orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi dengan motivasi yang salah, pemahaman yang salah, mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah seputaran Kristen. Nah itu kami ingatkan. Karena kalau sudah sumbernya salah, apalagi berkaitan dengan kitab suci kami, itu tidak boleh. Al-Quran itu kitab sucinya orang Islam. Alkitab itu kitab sucinya orang Kristen. Al-Quran itu ada cara tafsirnya. Alkitab juga ada cara tafsirnya. Saya mengajarkan kepada semua umat Tuhan supaya menghormati agama manapun. Dan jangan coba-coba menafsirkan kitab suci agama orang. Jangan. Ini negara hukum, jelas hukum di Indonesia. Saya ingatkan nasib Pak Ahok, Saipudin Ibrahim, Muhammad KC, ya. Lalu siapa lagi? Yang Pelo nih, Gracia Pelo. Mereka ditahan semua kan? Nah, karena mungkin mereka mengotak-ngatik. Tapi lihat saja dengan bebasnya Donditan bahas Alkitab kita tafsir secara ngaur. Ahmad Kainama tafsir secara ngaur, bebas sekali. Makanya ini saya senang khotbah ini supaya pemerintah dengar. Polisi dengar, jaksa dengar, presiden yang masih aktif dengar, calon presiden baru juga dengar. Ini surat terbuka dari Pendeta Mel Atok. Bahwa
Seperti tidak ada kesetaraan di bangsa ini. Seenak-enaknya orang menafsirkan kitab suci kami yang kami hormati. Lalu kami beri label anak setan. Dan itu ada di kitab suci kami. Ini yang saya mau jelaskan malam ini. Jangan hanya mau menyakiti tapi tidak siap dengar seruan keras dari kami. Itu tidak adil. Ya. Nah, adapun Senin malam ya. Senin malam itu saya ada live seputaran Israel-Iran. Menurut kitab suci kami dan dalam penerapan dalam konteks gereja. Tapi ternyata ada live juga di channelnya Donditan yang membahas video saya. Nanti saya tunjukkan. Di situ saya udah masuk, saya bilang tolong buka biar saya masuk, kita langsung diskusi. Tapi karena saya kan pakai handphone, biasa kalau pakai tim mungkin saya langsung masuk. Selesai saya live, karena saya tahu mereka masih live, saya langsung masuk. Saya ini agak gaptek ya masalah begitu, mesti ada yang bantu kayak Zoom apa aja saya tidak terlalu paham. Bahkan kalau saya kasih kuliah orang secara online pun itu ada adminnya, saya tinggal dihubungi bukan saya admin, saya tidak ngerti. Begitu. Kalau dibantu tim baru saya paham. Tapi waktu itu memang mungkin mereka tidak perhatikan bahwa saya masuk sehingga tidak ada ruang. Di situ saya mau langsung jelaskan sebenarnya ya. Tapi puji Tuhan ini waktu yang baik. Karena besok dan seterusnya saya sudah tidak ada waktu. Saya khotbah di beberapa daerah. Ya, tapi jangan takut hari Minggu saya tetap ada. Saya akan ke Sulawesi, saya akan ke Papua, saya akan ke mana-mana. Dan jadwal saya padat sekali. Ya, makanya saya pikir, waduh kapan nih? Ternyata malam ini menurut saya momen yang bagus. Jadi memang saya bicara panjang lebar di sana dan ada latar belakang. Kenapa kok tahu-tahu saya bilang Donditan anak setan atau dipakai setan, ya. Nah, ini video pertama di mana di channel mereka minta supaya saya jelaskan. Jadi saya mau jelaskan panjang lebar. Tunjukkan dulu videonya, ini lampu-lampu dikasih mainkan kalau mau tayang video, ya toh. Jangan terlalu terang, ya kan. Jadi saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan. Nah, ini suka rubah-rubah firman cuma setan. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja, penjarakan saja Koh Donditan. Berani nggak melaporkan Koh Donditan? Berarti poinnya satu yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Iya. Terus yang dialamatkan ke Koh Donditan. Itu dianggapnya saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Koh Don itu iblis. Coba dia suruh buktikan Koh Don iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Nah, ini sekarang waktunya. Saya membuktikan bahwa Donditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun. Bukan cuma Donditan, pendeta sekalipun, saya sekalipun, ketua sinode sekalipun, mau ketua gereja dunia sekalipun. Kalau coba rubah-rubah firman, anak setan. Ya, bukan cuma Donditan, siapapun begitu. Ya. Nah, tentu saya mesti beri keterangan lebih lanjut apa yang saya maksudkan dengan merubah firman dalam khotbah tersebut, ya. Sehingga terang benderang maksudnya apa, karena sumber video itu saya. Jadi harus saya yang paling tahu arahnya kemana. Saudara tahu bersama bahwa itu potongan terlalu pendek. Lalu mereka bilang, kalau Donditan rubah firman ya penjarakan saja. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya aduh kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit sudah bingung. Jadi pendeta Mel Atok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah.
Tapi buat saya itu banci. Saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Ya, tapi saya ingatkan kasus Ahok tadi. Nanti saya buktikan video-video yang menjadi pemicu. Kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman. Dan yang merubah firman itu anak setan. Dipakai setan. Nanti sepanjang khotbah ini, saya akan kasih keterangan-keterangan dengan dasar-dasar kitab suci yang sangat kuat seputaran itu, ya. Don ditahan ini dalam khotbah saya itu di postingan mereka video tadi kurang lengkap. Kenapa kok tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Don Ditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ dan tafsirnya salah. Tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu. Lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya. Kalau yang hadir waktu itu tahu saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7, 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Don Ditan dipakai setan. Anak setan. Jadi Don Ditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci. Mereka kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini. Orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Kami berterima kasih. Kalau tafsirnya salah secara hukum itu penistaan. Itu menista agama kami. Bagaimana kalian enak-enak saja penjarakan Ahok, penjarakan Saifuddin Ibrahim, penjarakan orang-orang yang kutip-kutip kalian punya. Lalu lihat ini sebebas-bebasnya. Dan waktu itu saya bikin video di mana saya sedang memberi apresiasi kepada NU. Karena NU itu bikin aturan tidak boleh menyebut non-Islam sebagai kafir. Lalu saya bandingkan dengan Don Ditan yang suka merubah ayat dalam artian tafsirnya berubah. Tafsirnya tidak sesuai arah tafsir Kristen. Lalu Anda keberatan dibilang setan, saya akan kasih tahu, memang Anda dipakai setan. Saya tidak akan perbaiki kata itu. Anda masuk ke rumah kami, oke? Anda masuk ke rumah kami, Anda obrak-abrik barang-barang kami. Salahkah kalau kami bilang kau pencuri? Dan siapa di Alkitab yang disebut dengan mencuri? Setan. Kecuali Anda ini sedang bahas kitab suci Anda, agama Anda, lalu tiba-tiba saya ngomong begitu, itu salah. Nah ini perlu diberi keterangan. Saya berharap
Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi, tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor, ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Jadi arah ayat itu bukan begitu. Itu bukan orang Kristen sejati yang dibahas di situ. Kristen sejati itu pasti masuk surga. Ya. Dia mau kasih patah semangat orang-orang Kristen yang mungkin imannya lagi goncang, kurang baca Alkitab, tidak rajin ibadat, tidak tekun mendalami imannya. Dengar tipuan-tipuan, dusta-dusta donditan seperti itu pasti mental. Kami sih tidak rugi karena kami tahu bahwa Kristen asli tidak mungkin terhilang. Tapi bukan berarti kami pembiaran dong. Ya. Ingat bahwa ayat itu tidak bicara Kristen asli, itu bicara nabi palsu. Makanya donditan, Anda tuh tidak mengerti kitab suci kami. Saya sudah nonton Anda berkali-kali, cara Anda pegang Alkitab banding-banding. Anda tidak paham tafsir Alkitab. Anda tidak paham dasar pemikiran Kristen itu seperti apa, Anda tidak paham. Iya, dia membandingkan dengan Ahok ya. Dia bilang Ahok masuk penjara karena kutip ayat asal-asalan. Asal ngomong. Bagaimana dengan donditan? Bagaimana dengan donditan dan Ustadz Keramat tentunya kan gitu kan? Dia bilang Al-Quran itu ada cara tafsir. Bible ada cara tafsir juga. Jangan coba-coba menafsirkan kitab suci orang lain sembarangan. Ini aku bingung ya. Saya bingung teman-teman. Kapan Kodondi menafsirkan kitab suci? Kapan pendebat muslim menafsirkan kitab suci teman-teman Kristen? Kami membacakan, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan, yes, harus ada dasar ilmunya. Nggak sembarangan orang bisa tafsir. Tapi yang kami lakukan membaca. Bible itu adalah bahasa Indonesia. Setuju nggak teman-teman? Atau Bible itu bukan bahasa Indonesia? Coba saya tanya teman-teman Kristen, Bible itu bahasa Indonesia atau bukan? Kami cuma membacakan. Ayatnya tulis apa? Ya udah itu yang kami bacakan. Tidak kami lebihkan, tidak kami kurangi. Bahkan kita menanyakan. Kita menanyakan kepada teman-teman Kristen. Loh, itu tulisannya kok seperti itu? Bukankah itu maksudnya kalian tuh yang akan diusir oleh Yesus? Kita tanyakan. Terus mereka tantrum dan sebagainya. Ya. Aneh sekali. Terus Mel Atok berkelit. Dia bilang dia membuktikan bahwa Dondi itu anak setan karena ya maksud dari Mel Atok itu bukan hanya merubah-rubah firman. Kan begitu. Bukan hanya masalah merubah firman. Tapi merubah arah dari pesan Tuhan. Berubah lagi nih. Yang berubah sama Mel Atok. Kemarin dia bilang Donditan itu setan karena merubah ayat-ayat. Setelah dibuktikan bahwa Kodondi tidak pernah merubah ayat, yang ada adalah LAI merubah ayat, Mel Atok revisi. Maksudnya itu adalah merubah arah tafsir, kan gitu. Menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Bahkan menurut Mel Atok, menafsirkan atau melakukan tafsir salah agama orang, itu sudah masuk penistaan agama. Ini kan konyol ya. Padahal kalau kita lihat, yang suka menafsirkan kitab suci orang, itu adalah kaum sebelah. Kalian lihat, setiap diskusi, mereka tafsir sendiri. Oh, Quran ini maksudnya ini, hadis ini maksudnya ini. Padahal mereka nggak ada ilmunya. Dan itu bahasa Arab. Jangan sembarangan gitu. Kalau kalian bahasa Indonesia, kita cuma membaca, nggak pernah menafsirkan. Apalagi merubah arahnya ya.
Kan tuduhan dia adalah apa? Merubah arah. Yang harusnya artinya A menjadi artinya B. Halo? Orang Kristen sampai detik ini aja. Ya, coba saya tanya. Siapa yang sepakat tentang ayat-ayat yang ada di Bible? Nggak ada. Orang Kristen, pendeta, itu masih berantem semua. Silakan dicek. Mereka setiap hari berantem, menafsirkan Bible. Itu pendeta kalau berantem, Oneness berantem sama Unitarian, berantem sama Trinitas, memangnya yang dibawa apa? Quran? Enggak kan? Bahas Bible. Yang ini bawa Bible ini, yang ini bawa ayat ini. Mereka beda terjemahan. Itulah pendeta Mel Atok kurang piknik. Pendeta Mel Atok ini wajib nih nonton video-video saya, di mana saya menampilkan orang Kristen, ya sesama Kristen ini berantem. Dan mereka berantem itu bawa ayat. Bawa ayat. Cuman yang satu menafsirkan A, yang satu lagi menafsirkan B. Suka-suka mereka. Artinya yang setan itu siapa? Mereka atau Kodondi? Cobalah saya tanya. Terus dari mana pendeta Mel Atok dengan PD-nya mengatakan bahwa tafsir dia yang benar, tafsir orang lain salah? Ya. Arah tafsir dia yang paling benar gitu. Kayak kucing sama kalian, saya bilang. Kalian ini sembarangan menafsirkan apa yang Yesus ajarkan. Dan kalian merasa pede bahwa tafsir kalian yang paling benar. Kalian merasa bahwa arah kalian yang benar gitu. Padahal arah kalian itu yang ke kiri dan ke kanan, menyimpang. Saya katakan ya, kalian yang menyimpang. Kalian merasa bahwa yang kalian katakan, yang kalian ajarkan itu sudah sesuai dengan maksud dari Yesus. Enggak. Buktinya masih banyak orang-orang yang tersesat sampai sekarang. Orang Kristen ya. Ada yang bilang Yesus itu Allah sendiri. Ada yang bilang Yudas masuk surga. Ada yang bilang Melkisedek itu Yesus. Itu orang Kristen loh yang ngomong gitu. Menurut pendeta Mel Atok, mereka salah atau enggak? Anda bilang mereka salah, mereka bilang Anda yang salah. Saling tunjuklah kalian. Ya, saling tunjuk kalian. Saling menyalahkan. Udahlah Pak, akuilah bahwa yang menentukan arah ini adalah pemenang biasanya. Kenapa orang Kristen lebih banyak Trinitas? Karena dia pemenang. Dia pemenang. Tapi di dalam hati, di dalam pikiran masing-masing Kristen itu beda. Ada yang bilang Daud masuk neraka. Menurut pendeta Mel Atok, apakah itu anak setan juga yang berani mengatakan bahwa Daud masuk neraka? Yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus juga, masuk neraka enggak? Karena merubah arah kan gitu. Merubah arah dari yang mainstream. Dari yang biasa diimani oleh teman-teman Kristen. Yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Artinya apa? Setan juga. Silakan Anda berantem sama Herdi, sama si Malikil tuh. Anda katakan, kamu setan gitu kan. Mel Atok berani nggak? Nggak berani. Karena dia tahu, kalau dia berantem dengan pendeta Oneness, berantem dengan Kristen yang lain, malu. Jemaat akan lihat, waduh nggak beres ini pendeta kita. Berantem sesama. Sedangkan lawan Kodondi aja belum beres, nggak kelar-kelar, ya gagal, ini berantem lagi sesama Kristen. Nggak berani kan? Karena akan terungkap, malu kalian, bahwa kalian tuh semua nggak sepakat. Arah kalian tuh beda. Arah pendeta Mel Atok, mereng 5 derajat. Herdi, mereng ke kanan 10 derajat. Samuel Siaan, mereng 8 derajat ke kiri. Sedangkan pendeta HTD mutar-mutar di situ. Nah, mutar-mutar, beda lagi. Setiap mereka beda penafsiran. Beda arah tujuan. Itu fakta. Kalau Kodondi ngomong, ya kita lihat selama ini ya sesuai dengan ayat yang tertulis. Betul tidak? Kalau dia bilang, wah itu Matius 7:21-23 sembarangan ditafsir. Ini kita baca. Kodondi nggak pernah menafsirkan ini. Kodondi membaca dan menanyakan kepada yang Kristen yang datang. Yang wanita itu ya. Yang wanita itu dia sebut. Kan di sini ditulis nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Ya, ini saya tanya nih buat teman-teman Kristen yang nonton. Siapa yang berseru kepada Yesus? Ya, ini kan ku Yesus nih. Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru Tuhan? Kalian atau kami? Kan selama ini orang Kristen selalu bilang apa? Yang di luar Kristen masuk neraka. Yang di luar Kristen nggak masuk surga, nggak selamat. Oke, kita tes. Yang berseru Yesus Tuhan, Kristen atau Islam? Kalian yang jawab. Nanti kita yang jawab, ngamuk lagi. Pendeta Mel Atok kan gitu. Terus, yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak?
Coba saya tanya, apa kehendak Bapak? Hah? Apa? Coba saya tanya. Kehendak Bapak itu simpel. Ya. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang selalu ingat untuk menyembah kepada Allah? Melakukan hubungan dengan Allah. Umat Muslim 5 kali sehari. Dan itu disampaikan oleh Gilbert Lumondong ya. Ya. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Siapa yang lakukan itu? Muslim. 5 kali sehari. Kristen seminggu sekali pun jarang datang. Datang main HP. Yang ngomong Gilbert Lumondong, bukan saya. Artinya yang melakukan kehendak Bapak yang pertama siapa? Kami. Terus kehendak yang kedua, hubungan sesama manusia. Ya, hubungan sesama manusia. Kristen lakukan, yes, kita akui. Untuk hubungan dengan manusia, baik Muslim, Kristen, agama apapun, semua lakukan. Semua lakukan. Cuman perintah yang paling utama, yang pertama, hubungan dengan Allah, kami. Ya, kami. Kalau dibilang siapa yang lebih sering menyembah Tuhannya? Orang Kristen atau orang Islam? Silakan kalian jawab. Siapa yang lebih sering? Mau kita survei? Kita ambil sampel random. Yang KTP-nya Islam 20 orang, yang KTP-nya Kristen 20 orang. Kita lihat siapa yang lebih sering berdoa di antara mereka dua kelompok ini. Silakan diuji. Artinya apa? Yang melakukan kehendak Bapa, menurut saya, ya kami. Ya ini menurut saya gitu kan. Terus dikatakan, pada hari terakhir, banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Siapa yang lakukan ini? Risuli Lubis atau Kodondi? Yang sering melakukan ini. Kami nggak pernah ya. Kami nggak pernah mengusir setan dalam nama Yesus. Seperti yang dilakukan Risuli Lubis. Keluar kau setan, kan? Andi Simon. Kusembuhkan kau dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Siapa? Kami, bukan. Ya, Kristen atau Islam. Kalian yang jawab. Ya, kalian yang jawab. Terus Yesus berkata apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus, menurut Pendeta Melatok, ini maksudnya adalah tentang nabi palsu. Oke, nabi palsu. Ya, nabi palsu adalah salah satu tema debat, diskusi yang paling sering dipakai. Siapa nabi palsu? Paulus atau Nabi Muhammad SAW? Itu kan tema yang selalu. Nabi Muhammad pernah nggak melakukan mukjizat dalam nama Yesus? Mengusir setan dalam nama Yesus? Pernah nggak, saya tanya? Nggak pernah. Paulus mengusir setan, bermukjizat, memanggil Yesus apa? Kalian yang jawab. Artinya nabi palsu siapa? Yesus atau Paulus? Kalau menurut Anda ini ayat tentang nabi palsu ya. Melato kan bilang selalu itu. Ini ayat tentang nabi palsu, bukan orang Kristen gitu kan. Bukan orang Kristen. Lawak-lawak aja. Memang nabi palsu itu bukan Kristen. Ya. Orang dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Artinya dia Kristen dong. Lucu nih teman-teman ya. Kita cuma membacakan dan menanyakan, tiba-tiba ngamuk. Ya, tiba-tiba ngamuk. Terus ada satu statement yang bagus, ya, di mana dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang main lapor-lapor, itu adalah banci. Wih, ini yang seru teman-teman ya. Jadi menurut Melatok, kalau ada orang yang dikit-dikit suka main lapor, itu namanya banci. Karena dia bilang dia nggak akan lapor donditan. Melatok menggunakan standar bahwa dia nggak perlu melapor donditan, karena kerjaan dia hanya meluruskan. Meluruskan menurut dia kan gitu. Padahal kalau kita lihat, membengkokkan yang ada. Mohon maaf ya, ini menurut kami, yang kamu lakukan adalah membengkokkan. Nah, ini kita gunakan standar Melatok. Kita selalu menggunakan standar mereka untuk menampar mereka. Ini yang seru gitu. Kita selalu ikuti standar dia. Sama kayak kemarin. Yang merubah firman, setan. Kita buktikan, yang merubah firman adalah LAI. Ngeles lagi. Oh, maksudnya merubah arah. Nah, kita kasih nampak nih yang merubah arah siapa? Ya, bahwa ternyata sesama Kristen yang saling menuduh antar mereka merubah arah dari perkataan Yesus. Jadi siapa yang benar? Oneness, Unitarian, Kristen progresif, siapa yang benar? Yuk berantem gitu kan. Terus pernyataan bahwa yang main lapor itu banci. Ini kan dia ingin mencoba menggiring ya, memframing gitu. Padahal umat Muslim tuh nggak ada yang lapor-lapor. Bahkan dari pendebat Muslim silakan sebut satu nama yang pernah melaporkan pendebat Kristen, apologet Kristen. Nggak ada. Mau itu Bang Zuma, ya, Bang Handi, siapa? Nggak ada yang pernah. Kalau Kristen main lapor, ada apa? Banyak. Banyak ya.
Banyak. Nandar pernah dilaporkan, Bang Zuma pernah dilaporkan, saya pernah dilaporkan. Bahkan saya yang paling agresif untuk dilaporkan, bukan dilaporkan lagi. Diskenariokan, dikondisikan. Khusus untuk saya dikondisikan, bayangkan. Saya pernah lapor nggak? Nggak ada. Polikarpus menuduh, wah kamu juga main lapor. Kapan saya lapor? Buktikan. Kalau ada, ya saya lapor pendebat Kristen. Saya berani. Saya berani menerima hukuman apapun. Apa perlu? Ya, kita langsung ketemu, tulis mubahala langsung. Mubahala. Kalau saya pernah melaporkan pendebat Kristen, ya, saya siap mubahala apapun. Oke? Jadi janganlah fitnah-fitnah. Kalau mereka itu tukang lapor, yes, benar. Jadi menurut standar Pendeta Mel Atok, yang melaporkan itu adalah banci, ya. Jadi saya bisa bilang bahwa Pendeta Muriwali, menurut Mel Atok adalah banci. Menurut standar Pendeta Mel Atok, Pendeta Muriwali ini adalah banci, ya. Ini pendeta banci nih teman-teman. Luar biasa ya, pendeta banci. Karena Mel Atok melaporkan saya. Ini suara Jatim, dan masih banyak surat kabar lainnya yang dipanggil untuk mewawancarai pendeta Mel Atok perihal laporan dia. Nih, Pendeta Muriwali Ndamung Matalu ya. Nih. Kalian bisa baca nih, seorang pendeta bernama Muriwali Ndamung Matalu melaporkan akun pengelola Hidayah Moalaf Channel ke Subdit 5 Cyber Research Kriminal Khusus. Akun tersebut dilaporkan polisi lantaran diduga menghina Yesus. Ia dianggap menistakan agama umat Kristiani. Pendeta Muriwali mengadukan kasus ini didampingi kuasa hukumnya dari kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya dan partner. Ya, seniat itu teman-teman. Seniat itu sampai sewa pengacara. Ya, dan kita tahu siapa dalang di balik itu semua, siapa yang mensponsori Muriwali untuk melaporkan saya, dan saya dilaporkan bukan hanya oleh Muriwali, dan banyak. Di Polda Jatim, Polda Sumut, Polda Metro Jaya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa, seniat itu. Segala cara dilakukan. Kenapa? Karena saya memberitakan, Pak. Ini lebih konyol ya. Saya nggak pernah berargumen dari diri saya sendiri. Yang saya sampaikan selalu berdasarkan berita, berdasarkan argumen orang. Pendeta HTD ngomong masalah Yesus punya titik. Saya cuma sampaikan ada pendeta gila ngomong seperti itu. Tiba-tiba saya yang difitnah bahwa HTD itu ngomong berdasarkan perintah saya, HTD itu saya yang karang, HTD itu saya yang perintahkan, dan sebagainya. Luar biasa. Bahkan sampai detik ini, bayangkan, itu udah 1 tahun lebih kan. 2022 akhir. Sampai detik ini, 2024, sudah mau pertengahan, belum kelar. Belum kelar. Kenapa? Segala upaya terus dilakukan oleh mereka. Di kamus mereka, yang penting wajib binasa. Channel ini wajib binasa, karena sudah membongkar banyak hal. Ya. Bahkan Gilbert Lumondong kemarin, juga terbongkar jadinya kan, bahwa ternyata dia suka khotbah ngejek Islam. Berhasil kita bongkar. Ini membuat banyak orang di luar sana tuh benar-benar panas dengan sepak terjang dari channel ini. Sehingga channel ini wajib hukumnya untuk dimusnahkan. Kan begitu. Nah, jadi menurut Mel Atok bahwa pendeta Muriwali ini adalah pendeta banci. Ya, baguslah. Ya, ternyata adalah pendeta banci. Wih, ngeri ya, ada pendeta yang banci. Terus dibilang bahwa Mel Atok ya, Mel Atok dia nonton videonya Kodondi, ya, terus dia komentari. Padahal yang dia komentari itu cuman statement yang kalau Kodondi akan meminta kalau memang dia salah, laporkan. Dia nggak tunjukkan kepada jemaatnya saat Kodondi membahas perubahan-perubahan yang dilakukan oleh LAI kepada kitab mereka. Ini kan nggak fair. Anda tampilkan Kodondi kalau bisa yang bagian Kodondi menjawab dong. Kita ngerti kalau Anda nggak bisa putarkan full karena terlalu panjang. Kan begitu. Kita ngerti, jangan putarkan full nggak apa-apa. Tapi minimal Anda kasih nampak kepada jemaat Anda, mana bukti yang Kodondi sampaikan bahwa dia tidak pernah merubah firman. Bahwa yang merubah firman LAI. Tunjukkan. Biar jemaat Anda cerdas. Nah, ini yang harusnya dilakukan ya. Harusnya pendeta Mel Atok fair. Kasih lihat kepada jemaatnya. Lihat nih, Kodondi jawab. Jawab tuduhan saya kepada dia. Dia jawab dengan menampilkan bahwa yang merubah-rubah adalah LAI. Yang merubah-rubah adalah orang Kristen sendiri. Ya, Bible tahun ini beda. Bible keluaran ini beda. Yang merubah mereka sendiri. Biar jemaatnya tahu, loh, rupanya banyak versi kita. Loh, rupanya banyak ayat-ayat yang dirubah. Loh, rupanya banyak ayat-ayat yang disisipkan. Cerdaskanlah penonton Anda supaya mereka tahu kebenaran, Pak.
Jangan ditutupi. Ya. Tolong cerdaskan penonton Anda. Itu harapan dari kami. Ya, jangan ditutup-tutupi lagi, Pak. Keluarkanlah semua. Dan bagi pendeta Mel Atok, ya kalau memang Anda merasa lebih pintar, yuk diskusi. Ya. Yuk diskusi. Jangan cuman modal bacot. Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih ngerti kan daripada Kodondi. Kodondi nggak ngerti. Menurut Anda Kodondi nggak ngerti sama sekali tentang ayat kalian. Ya udah, buktikan. Buktikan di mana? Meja diskusi. Ya, meja diskusi, fair. Kalau cuma bacot merasa lebih pintar, semua orang bisa. Saya udah katakan, banyak orang itu merasa lebih pintar dari orang lain. Tapi begitu berhadapan, AEO. Sama seperti Ferdinand. Merasa dirinya paling pintar. Merasa kalau dialah yang ngerti Bible. Bahkan lawan-lawan Bang Zuma sebelumnya itu nggak ngerti. Begitu dites, ayat apapun nggak tahu. Ya, nggak tahu. Itulah saya bilang, udahlah Pak. Kita itu udah nggak bisa dibohongi sekarang. Udah zaman informasi. Jemaat Anda bisa akses kok. Bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau mau diskusilah. Kalau berani. Sekali lagi, kalau berani ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat pendeta Mel Atok. Ya, dan buat pendeta Muriwali, silakan ditanggapi pernyataan pendeta Mel Atok. Apa benar Anda adalah pendeta banci? Ya, karena Anda melaporkan. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.